Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kemerdekaan Indonesia. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Aditya Sopal Jamil. Perkenalkan nama saya Sherly Rahmawati. Perkenalkan nama saya Ningren Jumiati. Perkenalkan nama saya Siti Rahma Uktapia. Perkenalkan nama saya Rizky Fauji. Merdeka atau sederhananya adalah bebas. Nah, bebas di sini ketika seorang itu bebas melakukan apa yang dia inginkan dan menjadi suatu yang dia inginkan. Sama halnya seperti Indonesia saat merdeka. Indonesia bebas, lepas intervensi perbudayaan dan dari negara lain. Dan waktu itu Indonesia boleh menapaki jalan yang ditentukannya sendiri, tanpa dipengaruhi oleh negara lain. Nah, memasuki bulan Agustus 1945, kekalahan Jepang sudah di depan mata. Nah, hal itu diperparah dengan ditentukan dua kota Jepang, yaitu Hiroshima pada tanggal 6 Agustus. Dengan bom nuklir bernama Little Boy Nagasaki pada tanggal 9 Agustus. Dengan bom nuklir bernama Fatman. Nah, sebenarnya dibomingnya dua kota tersebut Jepang. Masih ingin bertahan, namun ada sesuatu yang di luar rencana. Nah, di luar rencananya tersebut adalah serangan dari blok komunis. Nah, jadi kan Perang Dunia II itu antara blok sekutu dan blok fasis. Nah, blok komunis itu kayak adem-adem tahu. Blok komunitas itu menyebarkan serangan ke berbagai negara. Contohnya di Korea, dan juga waktu serangan di Korea ini sangat dihindari hal-hal unsur ayam menjaga Jepang tidak jatuh-jatuh ke blok komunis. Akhirnya Jepang memutuskan untuk menyerah ke tangan sekutu, karena kalau ketika Jepang itu jatuh ke tangan komunis, kedadakan khalisan Jepang itu menjadi terancam. Berita terdesaknya Jepang didengar oleh salah satu orang yang melakukan perlawanan gerakan bawah tanah, yaitu Sultan Syahrir, Yang akhirnya menyampaikan kepada orang-orang di gerakan bahwa tanah tersebut yang kebanyakan diisi oleh para pemuda. Nah, setelah itu Soekarno dan Hatta itu sampai ke Jakarta dari bulat Vietnamnya khas setelah menerima pergerakan kekuasaan. Dia juga akhirnya memberitahu Soekarno dan Hatta. Namun terjadi perbedaan di mana Soekarno dan Hatta itu belum percaya apa yang disampaikan oleh Sultan Syahrir. Nah, kekalahan Jepang ini dimanfaatkan oleh para pemuda mengambil kesempatan mendesak para pimpinan PPKI seperti Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kenapa? Karena ketika bangsa Indonesia melakukan proklamasi sendiri, maka itu akan memudahkan anggapan bahwa negara Indonesia itu adalah negara bentukan Jepang. Jadi ketika Jepang itu kalah dan menyerahkan kekuasaan kepada sekutu, itu tidak bisa karena Indonesia adalah negara yang merdeka sendiri. Itu adalah anggapan para pemuda. Perumusan teks proklamasi menjadi bagian terpenting sejarahnya. Dengan mengadakan pertemuan untuk merumuskan draft proklamasi pada Rumah Laksamana Maeda pada tanggal 16 Agustus 1945. Pada pertemuan ini dihadiri oleh kelompok golongan muda yang sangat menginginkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan jabatan Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang, kediaman Laksamana Maeda dirasa menjadi lokasi yang tepat dalam menyusun teks proklamasi Indonesia. Hal ini dikarenakan Laksamana Maeda adalah teman baik dari Ahmad Soebardjo, yang merupakan salah satu anggota dari golongan tua yang merumuskan teks proklamasi Indonesia. Adanya peristiwa Rengas Dengklok membuat Soekarno dan Hatta tergerak untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya.
Pasca penyusunan teks proklamasi yang diadakan oleh Soekarno dan Hatta, Soebarjo dan Ahmad, terciptalah sebuah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang langsung ditulis oleh Bapak Soekarno. Setelah mendapatkan persetujuan dari peserta rapat dan dilakukan beberapa revisi, selanjutnya Soekarno mengesahkan teks proklamasi di depan semua pihak. Pendeklarasian tentang teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Ir Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Upacara pendeklarasian proklamasi tersebut membuktikan akan kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya.